truk ini sudah mulai jalan, karena nanti kami bisa terkena penggalan batu atau tertabrak truknya sendiri. Jembatannya roboh, ya sekarang kita naik ini nggak biasa. Emang nggak ada jalan lain kan? Ada tapi jauh. Ini lumayan cukup tinggi, jadi harus hati-hati banget. Ini baru pertama kalinya saya menaiki elf yang benar-benar pegangannya tuh cuma sama besi-besi yang tersangkut di atas elf. Kami akan menuju Desa Mekarmukti, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cianjur. Desa terjauh yang masih sulit dilalui kendaraan roda 4. Dan perjalanan kami mulai dari Desa Cimaskara. Jalanan bebatuan yang rusak parah membuat motor yang kami tumpangi sulit untuk melintas. Sudah 24 tahun sejak 1997, jalan tidak kunjung diperbaiki. Permohonan perbaikan seringkali diajukan, namun hingga sekarang belum terrealisasi. Jadi selama perjalanan sangat jarang sekali saya menemukan jalanan yang rata, karena di sini benar-benar jalanannya parah, banyak sekali bebatuan dan juga pasir. Jadi kalau misalnya hujan ini licin sekali. Awalnya jalan ini merupakan jalan kabupaten. Namun pada tahun 2015 ada peningkatan status menjadi Jalan Jabar Tengah Selatan. Jalan ini menghubungkan Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Ciamis hingga Kabupaten Tasikmalaya. Nah, bahkan di perjalanan saya ini ada lubang seperti ini. Ini sangat bahaya sekali ya, apalagi kalau warga atau masyarakat di sini melakukan aktivitas di malam hari, karena memang di sini untuk penerangannya juga masih kurang. Jadi bahaya, benar-benar bahaya. Akses jalan menuju Desa Mekarmukti melewati Desa Cimaskara dan Desa Padasuka dengan jarak tempuh kurang lebih 15 km. Jalan ini sering dilalui kendaraan angkutan umum dari Cianjur menuju Ciwidey, Kabupaten Bandung. Sebelum menuju Desa Mekarmukti, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cianjur, kami ikut panen kolang-kaling di Desa Neglasari, Kecamatan Kadupandak dengan kabupaten yang sama. Jaraknya sekitar 70 km dari desa tujuan kami. Hampir 40% pendapatan warga Desa Neglasari bergantung dari pohon aren. Kolang-kaling jadi andalan, terutama di bulan Ramadan. Sekarang saya udah ada di depan pohon kolang-kaling yang nantinya akan diambil sama Teh Ani, dan ini lumayan cukup tinggi, jadi harus hati-hati banget. Teh Ani sudah 5 tahun bekerja sebagai buruh pemetik kolang-kaling. Menaiki tangga berulang kali membuat jempol kaki Teh Ani kapalan. Pohon aren setinggi 10 meter ini biasa ia panjat untuk mengambil buah aren. Meski berat dan beresiko, mau tak mau harus Ani lakoni demi menyokong ekonomi keluarga.
Pekerjaan ini sangat beresiko, namun sebagai buruh serabutan, pekerjaan apapun tak pernah ditolaknya. Dua hingga 3 pohon aren yang dapat dipanjat Teh Ani dalam sehari, upah yang didapat 25.000 per pohon. Tak sebanding dengan resiko yang diterimanya. Nah, tadi sudah dipotong-potong dari kolang-kalengnya dan sekarang nih di sini banyak banget semutnya. Dan begitu pun di atas ya, Teh. Ya. Perih. Mata. Perih matanya karena ini semut. Banyak semutnya. Kita Teh dibersihin dulu Teh. Wah. Jadi karena kolang-kaleng ini manis, jadinya biasanya semut tuh banyak banget dan ini mungkin ada kali ribuan semut dan bahkan Teh Ani aja ini dari tadi saya bersihin masih ada aja semut yang nempel ke Teh Ani. Inilah perjuangan Teh Ani dalam memetik atau memotong pohon kolang-kaling. Dan sebenarnya di sini siganya itu yang bikin susah adalah jarak antara lubang satu dengan lubang satunya lagi. Mungkin bagi laki-laki yang sudah terbiasa itu akan lebih cepat untuk naik ke atas pohon kolang-kaleng. Tapi kalau misalnya bagi kami perempuan ini akan lebih berat tenaganya dan untuk menanjaknya juga step by stepnya pasti sakit juga ya Teh ya? Sampai nangis Teh Aninya. Pohon aren baru berbuah setelah berumur 10 tahunan. Panen pun hanya bisa dilakukan sekali setahun. Setiap pohon bisa menghasilkan hingga 80 kg buah kolang-kaling. Karena kolang-kalingnya sekarang sudah terkumpul, nah sementara ibu-ibunya jalan kaki, saya mau ikut sama Amang ini buat ke tempat pembakarannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saat musim hujan seperti ini, pengolahan kolang-kaling dilakukan di dekat rumah. Jarak rumah dengan kebun cukuplah jauh. Ojek motor satu-satunya yang menjadi alternatif transportasi. Melalui jalan perkebunan yang sempit dan licin membuat perjalanan menjadi sulit. Tanjakan yang curam membuat motor berat untuk melaju. Saya pun terpaksa turun dan mendorong motor. Berat banget dan susah karena ini motornya juga membawa beban mungkin lebih dari 20 kilo untuk kolang-kalengnya sendiri. Belum lagi mesinnya yang sudah lama dan sudah tua, sehingga agak susah untuk mendorong. Wah. Tak heran, biaya yang dikeluarkan untuk ojek dipatok 15 hingga 20 ribu per sekali jalan, tergantung jarak tempuhnya. Harga ini pun seringkali tak bisa menutup bahan bakar dan kebutuhan reparasi motor yang sering rusak. Melewati tanjakan dan turunan membuat saya takut dan khawatir. Resiko terjatuh mengintai di depan mata. Bila akang ojek gagal menjaga keseimbangan mengendalikan gas dan rem.
Setelah menempuh jarak kurang lebih 30 menit, kami tiba di pengolahan kolang-kaling milik Pak Dedi. Proses pemisahan buah aren dari rantingnya harus dilakukan hati-hati. Bila salah potong, getah di kulit buah bisa mengenai kulit dan menimbulkan rasa gatal serta iritasi. Sarung tangan pun digunakan untuk melindungi. Ternyata ngelepasin buah kolang-kaling dari kalengnya itu nggak gampang. Soalnya saya nyoba dari tadi, yang kebelah itu selalu buahnya. Setelah itu, buah aren direbus dalam tong berisi kurang lebih 2 jam. Tujuannya agar getah buah hilang dan kolang-kaling berubah menjadi lembut. Proses perebusan tidak boleh lebih dari 2 jam agar kualitas buah terjaga. Bila buah berubah warna menjadi kemerahan, harga jualnya pun menurun. Angkat kolang-kaling dari tungku perebusan, barulah buah aren bisa dikupas. Saat mengiris cangkang, pisau tidak boleh melukai daging buahnya agar nilai jualnya terjaga. Teh, kalau misalnya lagi nggak ada panggilan kerja, itu teteh ngapain? Ya di rumah aja. Terus buat menuhin kebutuhan keluarga gimana? Ya, yang ada aja di itu dulu. Di itu dulu apa? Yang kemarin gitu mau makan juga dikit-dikit gitu. Diirit-irit. Ya diirit-irit. Sebagai buruh serabutan, kerja apapun tak pernah ditolaknya. Meski upah buruh yang didapat hanya Rp40.000 per hari. Setelah bekerja 10 jam dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Setelah dikupas, kolang-kaling akan dikeprek. Tujuannya agar mudah mengembang saat direndam. Dalam sehari, satu orang buruh bisa menggeprek hingga 15 kilo. Berbeda dengan upah kupas kolang-kaling, upah dipatok Rp1.000 per kilo. Jadi Rp15.000 yang bisa dibawa pulang. Harga kolang-kaling yang tak menentu membuat petani susah. Harga pernah anjlok hingga Rp1.000 per kilo. Akibatnya, petani merugi. Sebenarnya, petani berharap harga kolang-kaling bisa mencapai Rp10.000 per kilonya.